Cerita berlanjut. Permaisuri Yelinlang datang ke penjara surgawi bersama guru kekaisaran untuk melihat apa yang terjadi. Suamiku, kamu baik-baik saja. Suamiku, kamu sedang melakukan apa? Wang Yang terkejut melihat permaisuri datang. Istriku, ini salah paham, kamu dengarkan penjelasanku dulu. Permaisuri menanggapi, aku tahu tadi sibuk dengan urusan pemerintahan, mengabaikan perasaanmu, ini salahku. Tapi jika kamu benar-benar ingin, aku juga bisa mengatur orang untuk melayanimu, tapi bagaimana bisa kamu pergi mencari boneka roh? Wang Yang menanggapi, sayang, dengarkan aku, ini bukan seperti yang kau pikirkan, aku. Guru kekaisaran juga berkata, Baginda, ini semua kesalahan hamba yang tidak menyadari hal ini. Seandainya hamba tahu, hamba akan membawa Baginda ke tempat hamba. Mendengar itu, Wang Yang tambah kesal. Guru kekaisaran, di saat seperti ini, jangan menambah masalah. Kemudian Wu Xuanji memijat kepala Wang Yang. Tuan, tenang. Wang Yang berkata, sebenarnya, aku pergi ke penjara surgawi untuk merekrut Juexin sebagai kekuatan kita, tapi ternyata terjadi sedikit kejadian tak terduga. Permaisuri jadi terharu. Aku tadi benar-benar terlalu impulsif, tidak menyangka, suamiku rela berkorban sejauh ini demi dinasti Daseng. Wang Yang menghela nafas. Baiklah, jika kamu bilang begitu, ya begitu saja. Guru kekaisaran sambil melihat Wu Xuanji berkata, sungguh menakjubkan, Wu Xuanji ini benar-benar seperti manusia asli, hanya saja kecerdasannya agak kurang dan emosinya juga tidak terlalu stabil. Wang Yang berpikir, pil Ling Yuan Qizi memiliki efek cooldown, harus menunggu beberapa waktu sebelum bisa diberikan lagi. Sudah, ada 2 batu putih dalam permainan catur, ayo coba lihat, apakah ada efeknya. Kemudian Wang Yang menggunakan bidak catur putih untuk mencoba apakah berpengaruh ke Wu Xuanji. Dan terlihat, setelah Wang Yang menggunakan bidak catur putihnya, sepertinya berefek ke Wu Xuanji. Wu Xuanji bertanya, Tuan, aku ini sebenarnya kenapa? Wang Yang menanggapi, Xuanji, kamu membuatku merasa sedikit tertekan. Xuanji bilang, Tuan, saya sangat menyesal. Saya minta maaf. Kemudian guru kekaisaran merasakan serangan dari luar. Ini adalah serangan terhadap formasi pelindung negara. Permaisuri bilang, dinasti Daseng benar-benar tidak tenang, ternyata ada 2 musuh kuat yang menyerang. Wang Yang menanggapi, tidak benar, ada 3 orang, dan tingkat kekuatan mereka tidak lebih rendah dari Kaisar Agung tingkat tinggi. Permaisuri terkejut, apa, ada 3 musuh dengan tingkat Kaisar tinggi yang menyerang. Kemudian Wang Yang berkata ke Xuanji, Xuanji, pegang erat tombak suci milikmu. Xuanji menanggapi, terima kasih, Tuan. Kemudian Wang Yang pergi menuju musuh bersama istrinya sambil mengatakan, Yang mulia guru kekaisaran, karena tingkatmu belum cukup, lebih baik tetap tinggal di istana. Istriku, mari kita beri pelajaran pada orang-orang yang tidak tahu diri ini. Permaisuri menanggapi, baik, suamiku. Guru kekaisaran menunduk hormat. Semoga kemenangan menyertai Yang Mulia dan Sang Raja, serta keberuntungan dalam perang selalu berpihak, dan pulang dengan kemenangan gemilang. Setelah beberapa saat, Wang Yang dan istrinya serta Wu Xuanji sampai di depan musuhnya. Wang Yang berkata, mereka semua adalah wajah baru. Tahukah kamu, bahwa saya sekarang melindungi dinasti Daseng? Dan diketahui, Yin Mei yang berada di alam puncak Kaisar Agung, dan kakek leluhur berada di alam setengah langkah alam tertinggi. Sedangkan Chu Tianchen berada di puncak alam Kaisar Agung. Chu Tianchen menanggapi, saya tidak peduli apa latar belakang Anda, segera serahkan Ye Linlang, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Wang Yang merespon, ternyata Kaisar Xuanyu, Chu Tianchen, beraninya menyebut dirinya, kami, di dinasti Daseng, menurutku itu hanya omong kosong belaka. 2 Perdana Menteri dan 4 Jenderalmu sudah kukalahkan, apakah hari ini giliranmu untuk mati? Chu Tianchen berkata, diam, kamu. Yin Meiniang bilang, aduh, Wang Yang ini tampan dan gagah, aku sangat menyukainya. Kemudian dia merasakan sesuatu. Sakit. Chu Tianchen, hentikan. Chu Tianchen berkata, Jalang,
Aku tidak mengajakmu keluar untuk merayu pria. Aku akan membunuh anak laki-laki bernama Wang Yang itu nanti, jika tidak, kamu akan mengalami kesulitan hari ini. Wang Yang bertanya ke sistem, apakah rahasia dari gioknya itu, sehingga bisa mengendalikan puncak kekaisaran? Sistem menjawab, mungkin semacam teknik pengendalian jiwa, teknik spiritual seperti ini cukup umum di dunia kultivasi. Yin Meiniang mulai merayu Wang Yang. Kakak, tadi Anda juga sudah melihat, hamba ini terpaksa melakukannya. Harap bersikap lembut saat melakukannya nanti. Permaisuri jadi emosi. Hei, dari mana datangnya si rubah licik ini, sungguh tak tahu malu. Jauh-jauhlah dari suamiku, kalau tidak, kuhancurkan kau berkeping-keping. Yin Meiniang menanggapi, adik Linlang, mengapa begitu terburu-buru? Aku akan berhati-hati, tidak akan membiarkan suamimu terluka sedikitpun. Kakek leluhur jadi marah melihat mereka mengobrol. Sudah jam berapa masih berisik di sini, cepat tangkap ratu, pulang biarkan nenek moyang mengolahnya menjadi panci alkimia. Tanpa basa-basi, kakek leluhur langsung menyerang Wang Yang. Telapak tangan raksasa, neter jahat hitam. Dengan gerakan cepat, Wu Xuanji langsung menghadang serangan itu. Kau sangat mengganggu, jangan dekat-dekat dengan tuan. Memotret di langit berbintang, awan membelah, dan tombak mengamuk. Dan dari belakang, Yin Meiniang menyerang Wang Yang dengan kain pakaiannya. Kakak, lihat kemana, lawanmu adalah aku ini. Terlihat, serangan pedang Wang Yang malah terlilit kain. Yin Meiniang berkata, hehe, ketahuan deh. Wang Yang bergumam, dalam hatinya. Kenapa kain-kain ini tidak bisa dipotong, dan kelopak-kelopak ini juga? Yin Meiniang berkata, ayo, kakak, mari kita nikmati dunia berdua saja. Kemudian terlihat, Wang Yang menghilang ke ruang dimensi lain. Wu Xuanji dan permaisuri terkejut melihat itu. Suamiku. Setelah berpindah ke ruang dimensi milik Yin Meiniang, Wang Yang berpikir. Kelopak-kelopak ini aneh. Ini adalah formasi atau ruang. Yin Meiniang berkata, wah, ternyata kakak ini cukup tenang ya. Sungguh tampan sekali, membuat hatiku gelisah. Aku sangat ingin menjadikanmu boneka yang patuh dan manis. Wang Yang menanggapi, ingin mengubahku menjadi mayat hidup, belum ada yang bisa melakukannya di seluruh penjuru dunia ini. Berpikir, apa sih ini? Cepat cari, apakah ada pusat formasi ini? Yin Meiniang bilang, ada apa? Apakah kakak Wang Yang tidak suka di sini? Ini telah disiapkan khusus untukmu. Setelah datang, jangan berharap bisa keluar lagi. Aku adalah penguasa ruang dimensi ini, bisa dengan mudah menghapus segala keberadaan. Wang Yang menanggapi, penguasa yang bisa menghapus segalanya. Saya rasa belum tentu. Wang Yang langsung mengeluarkan jurus pedangnya. Pedang surgawi 9 kesengsaraan, lipatan meteorit. Serangan warna biru dari pedang Wang Yang hampir mengenai Yin Meiniang. Yin Meiniang langsung mengeluarkan jurus perisainya. Perisai fantasi Yunling. Sebuah pusaran kain dan kelopak bunga berputar-putar mengelilingi Yin Meiniang untuk menahan serangan Wang Yang. Dan ledakan asap putih terlihat di sana. Yin Meiniang berteriak, kamu orang gila, bagaimana kamu tidak terpengaruh? Bahkan jika Yang Maha Tinggi datang, budidayanya akan ditekan. Wang Yang menanggapi, apakah ada kemungkinan bahwa aku lebih kuat daripada sampah-sampah yang berada di tingkat tertinggi itu? Berpikir, sepertinya, seni catur membantu saya mengimbangi pengaruh ini. Sistem berkata, tuanku, mohon bersikap lembut, meskipun ruang sumi ini hanyalah fragmen ruang, jika benar-benar hancur, kita akan terombang-ambing dalam kehampaan yang tak berujung. Wang Yang menanggapi, apakah ini sangat merepotkan? Jika saya tahu lebih awal, saya akan mengambil inisiatif untuk membunuh Yin Meiniang ini. Sementara itu, di sisi lain, Wu Xuanji masih melawan kakek leluhur Xuanyu. Xuanji berteriak, cepat keluarkan tuanku. Kakek leluhur bilang. Ketika dia keluar, dia akan menjadi mayat. Ruang sumi Yin Meiniang dapat membunuh makhluk tertinggi biasa. Tak terima, Wu Xuanji langsung menyerang kakek leluhur. Diam saja, tua bangka. Xingwan Shooting, verbal. Kakek leluhur langsung menangkis serangan itu. Telapak tangan gelap, telapak neter jahat hitam. Berpikir, bukankah dia patung roh?
Mengapa tingkat kultivasinya naik 2 tingkat? Di sisi lain, Chu Tianchen berkata, tak disangka, Juexin, tingkatmu ternyata bisa meningkat lagi, ini benar-benar di luar perkiraanku. Sambil menoleh ke arahnya, Wu Xuanji menanggapi. Apa itu Juexin? Sekarang aku bernama Wu Xuanji.